warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu 8 bekal dalam mendidik seorang anak kecil. Pendidikan terhadap anak kecil merupakan perkara yang sangat penting bagi anak-anak kita agar mereka terarah kepada perkara-perkara yang terpuji, kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kita meletakkan rambu-rambu dan adab-adab yang menjadi bekal kita dalam mendidik anak kecil kita. Karena anak kecil ini harus kita didik sejak mereka kecil. Bahkan sejak mereka lahir dan mengenal orang tuanya, maka sejak saat itu pula lah pendidikan bagi anak tersebut kita mulai. Anak ini merupakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Apabila kita tidak menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan pendidikan terhadap anak ini, maka anak ini bukan lagi akan menjadi nikmat bagi orang tuanya, bahkan boleh jadi akan menjadi nikmah, menjadi kesengsaraan bagi orang tuanya. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam beberapa ayat pentingnya kita memperhatikan urusan anak kita. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang agung. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan dan anak-anak yang baik. Anak-anak yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb-Nya, mengenal agamanya, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kecewanya seorang bapak, seorang ibu ketika mendapati anaknya menjadi anak yang tidak soleh karena kelalaian kedua orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya di masa kecil.
Karena pendidikan yang kita berikan kepada anak kita ketika mereka kecil ibaratnya pahatan yang kita lakukan pada sebuah batu yang tidak akan pernah hilang insyaallah ta'ala. Jadi sejak kecil kita biasakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kita berikan arahan-arahan kepada anak kita. Yakin insyaallah ta'ala itu akan membekas di hati mereka sampai mereka besar, sampai mereka tua jamaah sekalian. Jadi urusan anak ini tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita telantarkan sampai kemudian mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Bahkan ada sebagian anak-anak kaum muslimin ditelantarkan orang tuanya sehingga tidak mendapatkan pendidikan agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal Islam, tidak mengenal jalan-jalan yang mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dia kenal jamaah sekalian adalah jalan-jalan yang mengantarkannya kepada neraka, naudzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa yang dimaksud dengan pelihara diri kalian? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah athar dari beliau bahwasanya yang dimaksud di situ adalah alimuhum muaddibuhum. Ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab-adab Islam. Ini cara menjaga anak kita. Cara menjaga agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Kita didik mereka dengan ilmu agama dan kita ajarkan kepada mereka adab-adab kesobanan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bekali anak-anak kita. Jadi penting adanya pembekalan terhadap orang tua secara khusus dalam mendidik anaknya supaya mereka bisa membentuk pribadi dan karakter anaknya menjadi pribadi-pribadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan 8 bekal bagi seorang pendidik, apakah dia orang tua ataukah saudara, ataukah dia adalah seorang pendidik di pesantren ataukah panti asuhan misalnya, perlu dia mengetahui bekal-bekal ini. Dan bekal-bekal ini kita ambilkan dari seorang ulama kita yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad As-Salman rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 1422 Hijriah, melalui kitabnya yang berjudul Mawaridudz Dham'an. Mawaridudz Dham'an Lidurusiz Zaman, pada jilid 4 halaman 172 sampai 177. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan yang terakhir adalah adab yang ke-8. Dan kali ini insyaallah ta'ala kita akan jelaskan adab yang ke-9 yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya, atau seorang guru atau seorang pendidik terhadap anak didiknya. Yang ke-9 kata Syekh di sini, al-adabut tasi'u, yang ke-9, adab yang ke-9, yang bagi ayyuhfadha 'anil asy'aril lati fiha dzikrul hijai wal usyaki. Sepantasnya anak itu dijaga dari syair-syair yang di dalamnya terdapat
penyebutan celaan dan percintaan. Ya. Wa yuhfadhu an mukhalatati man hadhihi haluhu. Dan juga anak itu dijaga dari bergaul bersama dengan orang yang seperti ini keadaannya. Fittiba'il hawa, dalam mengikuti hawa nafsu. Jadi sepantasnya anak kita dijaga dari syair-syair, dari puisi-puisi, ataukah ya kalau sekarang ya lagu-lagu yang di dalamnya terdapat penyebutan celaan dan percintaan. Wa yuhfadhu an mukhalatati man hadhihi haluhu, dan juga dijaga anak itu dari bergaul bersama dengan orang yang seperti ini keadaannya. Ya, suka berkata-kata kotor, mencela orang, ya, atau suka bicara tentang percintaan, pacaran, ya, asmara. Ya. Jadi anak ini juga dijaga dari bergaul bersama dengan orang yang seperti ini, keadaannya fittiba'il hawa, dalam mengikuti hawa nafsu. Kenapa jamaah sekalian? Kata Syekh di sini, fa inna dzaka mahma ingorosa fi qulubis sibyani fa innahu yabdharul fasada fin nufus. Karena hal yang seperti itu, kapan saja dia tertanam dalam hati anak-anak kecil kita, maka sungguh akan melahirkan kerusakan di dalam jiwa-jiwa mereka. Iya. Karena kalau seorang anak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, itu akan menjadi pembawaannya, menjadi kebiasaannya. Karena sering dia mendengarkan nyanyian-nyanyian tentang ya percintaan misalnya, maka pikirannya akan selalu memikirkan urusan-urusan percintaan. Iya. Ucapannya akan mengeluarkan kalimat-kalimat asmara. Tidak ada yang dia pikirkan, tidak ada yang dia usahakan kecuali hal yang mengarahkan dirinya kepada hal-hal tersebut. Kalau hal yang seperti ini tertanam jamaah sekalian pada diri anak kita, ya mereka senang dengan nyanyian-nyanyian percintaan, maka ini akan melahirkan kerusakan pada kepribadian anak kita. Iya. Tidak ada di dalam pikirannya kecuali percintaan, kecuali kegalauan. Karena orang yang pacaran, orang yang melakukan ya percintaan yang haram, iya, yang ada dalam pikirannya hanyalah hawa nafsu. Yang ada di pikirannya hanyalah kesedihan ketika dia luput dari sesuatu yang dia cintai. Ketika dia berhasil mendapatkan seorang wanita yang dia jadikan pacarnya, dia akan gembira, dia akan senang. Tapi ketika dia putus misalnya, maka dia akan patah hati, dia akan stres, dia akan galau. Dia lebih galau rasanya ketika kehilangan pacarnya daripada kehilangan orang tuanya. Ada orang yang seperti ini? Iya. Oleh karena itu anak-anak kita sejak kecil telinganya dijaga dari nyanyian-nyanyian yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita jaga telinga mereka dari kalimat-kalimat kotor, dari ghibah, dari namimah, dari kalimat-kalimat yang tidak sopan. Dan kita jaga mereka jamaah sekalian dari kalimat-kalimat yang membangkitkan birahinya, syahwatnya. Seperti nyanyian-nyanyian percintaan.
Kita jaga telinga mereka, demikian pula kita jaga mata mereka jamaah sekalian dari menyaksikan film-film percintaan, naudzubillah. Karena ini akan merusak ya hati dan pikiran anak kita, akan menjadi ya hamba-hamba hawa nafsu. Ini yang merusak kebanyakan anak-anak kaum muslimin pada hari ini. Adanya film-film percintaan, adanya nyanyian-nyanyian percintaan. Akhirnya anak-anak kita terbentuk menjadi ya anak-anak yang cengeng. Tidak menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang sabar dan tangguh. Belum lagi kalau nyanyiannya disertai dengan musik, naudzubillah. Ya. Maka bersatulah dua keburukan jamaah sekalian. Kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat percintaan bersama dengan alat-alat musik yang telah diharamkan di dalam agama kita. Dan ini akan memalingkan anak kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai agamanya ketika dia gemar mendengarkan nyanyian-nyanyian. Senang dengan musik. Hatinya lebih gembira, lebih girang ketika dia mendengarkan musik daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Daripada mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada mendengarkan ceramah-ceramah ilmu yang di dalamnya ada kalamullah, ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih semangat dia menyaksikan film-film percintaan daripada dia menyaksikan, dia mendengarkan kisahnya para nabi, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penuntut ilmu dari kalangan para ulama salaf dan ulama-ulama yang ada setelahnya, terkalahkan dengan nyanyian-nyanyian, apalagi ada musiknya. Sebagian anak-anak kaum muslimin mampu menghafal berbagai macam lagu. Ya. Sementara lisannya dan hatinya, raganya kosong dari hafalan-hafalan Al-Quran. Apa yang kita harapkan dari anak-anak yang seperti ini? Tidak ada di kepalanya kalamullah. Tidak ada di kepalanya kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenal para ulama, tidak mengenal siapa itu Al-Imam Abu Hanifah, tidak mengenal siapa itu Imam Malik, tidak mengenal siapa itu Al-Imam Syafi'i, tidak mengenal siapa itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mereka kenal hanya artis-artis, penyanyi-penyanyi. Ini akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya di masa kecil. Ya. Dia biarkan anaknya mendengarkan nyanyian-nyanyian yang kotor, nyanyian-nyanyian di dalamnya ada percintaan dan asmara. Apa hasilnya jamaah sekalian? Lahirlah ya anak-anak yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kenal hanya perkara-perkara yang terkait dengan hawa nafsunya. Ya. Yang mereka hafal jamaah sekalian hanyalah nyanyian-nyanyian yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Di antara manusia itu ada orang yang membeli ucapan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah. Agar dia menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wa yattakhidaha huzwan, dan mereka menjadikan jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai huzwan, olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin,
mereka ini akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya ada di antara manusia ini yang membeli lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Dia usahakan membuat nyanyian-nyanyian, lagu-lagu untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin lebih senang kepada nyanyian-nyanyian tersebut daripada belajar agamanya, daripada duduk di majelis-majelis ilmu. Akhirnya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak mereka sadari seperti ini. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia itu ada orang yang membeli ucapan yang sia-sia. Iya. Jadi mereka memperjualbelikan ucapan yang sia-sia. Di dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala dalam kitabnya Dhammul Malahi, pada athar yang ke-30 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-ghina'u yumbitun nifaq fil qalb. Iya. Nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Kama yumbitul ma'u az-zar'a, sebagaimana halnya air akan menumbuhkan tanaman. Iya. Datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan, nasalat fil ghina'i wa asbahi. Ayat ke-6 dari surah Luqman ini, kata beliau, turun terkait dengan musik dan semisalnya. yakni musik dan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya kalau ada sesuatu yang melalaikan kita dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah jalan syaitan yang selalu ingin menyesatkan kita, menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ini banyak sarana-sarana yang melalaikan kita dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak aplikasi-aplikasi yang menjauhkan kita dari Islam, dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, sampai banyak di antara anak-anak kaum muslimin tidak mengenal agamanya dengan baik, kecuali apa yang dia lihat dari orang tuanya. Iya. Sehingga tidak heran kalau kita menjelaskan kepada mereka misalnya haramnya musik, mereka terkaget-kaget. Karena tidak pernah mendengarkan sebelumnya. Samar, orang tuanya tidak pernah bicara tentang hal itu. Bahkan orang tuanya juga senang dengan musik. Kan begitu toh? Anaknya joget-joget. Karena orang tuanya juga joget-joget. La haula wa la quwata illa billah. Yang dia kenal hanyalah puasa di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan ya. Yang dia kenal, yang dia lihat dari orang tuanya. Adapun rincian-rincian agama berupa akidah, ya, berupa ibadah yang benar, yang dibangun di atas sunnah, dia tidak kenal. Bahkan dia tidak mengenal adab-adab Islam. Akhlak-akhlak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Karena dilalaikan oleh berbagai macam perkara, terkhusus di zaman kita ini, teknologi semakin berkembang, tapi kenyataan yang kita lihat, banyak sekali di antara kaum muslimin semakin jauh dari agamanya karena adanya nikmat-nikmat seperti ini,
yang seringkali disalahgunakan oleh mereka. Oleh karena itu di zaman kita seperti ini juga, orang tua perlu sekali mendoakan anaknya supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu memperhatikan pendidikan anaknya dengan baik. Iya. Kadang kita menjaga anak kita dan mendidik mereka dengan baik, itu pun kadang kita kecolongan. Apalagi kalau kita memang sama sekali tidak mendidiknya dengan agama. Iya. Sisa kita pasrah saja kepada Allah yang menentukan segala sesuatu. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian bekal atau adab yang ke-10 disebutkan oleh penulis di sini, al-adabul anshiru, adab yang ke-10 ayyu'awwada kitabatal khatti wa hifdzal amthali asy-syi'riyati. Hendaknya anak itu dibiasakan menulis khat. Ya, menulis khat itu menulis bahasa Arab. Mungkin ya bisa juga disamakan juga dengan ya khat Indonesia, tulisan Indonesia, karena tulisan itu adalah pembuka ilmu. Kalau anak-anak tidak bisa menulis, repot ya. Bagaimana caranya dia menulis? Bagaimana caranya dia menjaga, menyimpan ilmunya kalau dia tidak bisa menulis? Ya. Padahal Nabi SAW katakan, qayyidul ilma kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Iya. Jadi kata penulis di sini hendaknya anak itu dibiasakan menulis khat, tulisan Arab. Wa hifdzal amthali syi'riyati, dan menghafal perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari syair-syair. Wal asy'ari as-suhdiyati, demikian pula syair-syair tentang kezuhudan. Ya, kalau kita mungkin orang Indonesia tidak punya kegemaran dengan syair, ya, karena memang di zaman kita ini para penyair semakin berkurang jumlahnya. Ya, ada penyair-penyair, ada orang yang ahli puisi tapi puisinya tidak berisi pesan-pesan dan nasihat yang mengarahkan. Ya. Tidak sejalan dengan roh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan yang sering kita dapati hanya puisi-puisi percintaan. Puisi-puisi kesedihan, kegalauan, atau puisi-puisi terkait dengan ya nasionalisme misalnya. Tidak ada yang terkait dengan Islam. Kecuali penyair-penyair masa dahulu ya. Pujangga dari Sumatera itu mereka banyak. Dahulunya bagus. Ya, syair-syairnya, puisi-puisinya. Tapi sekarang ini sudah luntur. Ya, pujangga Islam sudah tidak ada yang menyuarakan Islam ya, Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kalau di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada para penyair, ya, penyair yang handal ya, seperti sahabat, ya, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, itu semua mereka para penyair, pujangga ya pada masa itu. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk menulis dan menghafal perumpamaan-perumpamaan. Ya, kalau tidak ada ya kita ganti dengan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan mereka menghafal hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain di dalamnya ada ilmu, di situ juga ada nasihat-nasihat bagi kita. Bagi anak yang menghafal hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Atau kita suruh mereka menghafal ucapannya seorang ulama. Biasakan ya, daripada anak kita menghafal nyanyian, menghafal kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, kita arahkan mereka untuk menghafal
Ya, hadis-hadisnya Nabi SAW, dan tentunya setelah menghafal Al-Quran. Fa inna dzalika sifatu kamalin wa zinatin, karena sesungguhnya hal itu merupakan sifat kesempurnaan dan perhiasan. Artinya dalam syair-syair itu disebutkan kalimat-kalimat yang berisi nasihat untuk tawadu, tidak sombong ya. Kemudian supaya seorang itu zuhud terhadap dunia, tidak berlebihan dalam mencintai dunianya. Bahkan dia menjadi seorang yang dermawan. Dia ringan melepaskan dunianya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dahulu seperti itu ya, para ulama kita menghafal ya syair-syair yang penuh dengan perumpamaan-perumpamaan, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat tentang kejujuran, tentang kesabaran, ya, tentang amanah, tentang apanya keimanan kita kepada Allah dan negeri akhirat. Karena sesungguhnya hal-hal yang seperti ini merupakan sifat kesempurnaan bagi anak kita dan juga akan menjadi perhiasan bagi mereka. Ya. Kemudian yang ke-11, adab yang ke-11 atau bekal yang ke-11 dalam mendidik anak kecil, al-adabul hadiya asyara idza dhahara min jihati sabiyyi fi'lun jamilun wa khuluqun hasanun. Apabila muncul dari anak kecil itu perbuatan yang indah dan akhlak yang baik, fayam bagi ayyukrama alaih, maka sepantasnya si anak kecil ini dimuliakan karenanya. Ya. Wa yujasa bima yafrahu bih, dan diberikan balasan dengan sesuatu yang dia bergembira dengannya. Jadi dia dimuliakan, ya. Kemudian diberikan balasan, hadiah misalnya, ketika dia punya perbuatan yang baik, ya, akhlak yang baik, kita berikan dia penghargaan, ya. Wa yumdahu baina adhurin nasi, dan dipuji, diberikan pujian di depan manusia. Iya. Nah, ini salah satu bentuk pendidikan terhadap anak kecil. Anak kecil misalnya ada tamu dari dalam rumah, dia bawa ya kue misalnya untuk tamu, dia bawa air untuk tamu. Iya. Kita muliakan anak ini. Kita elus-elus kepalanya, Masya Allah. Betul-betul ini anakku ini, Masya Allah. Dia hebat, pintar dia. Iya, dia bawakan kue-kue untuk tamu ini, Masya Allah. Iya, jazakallah khairan. Doakan. Iya. Kemudian kita puji dia di depan tamu. Ini memang anakku yang satu ini, lain dia. Iya. Kalau ada tamu, dia langsung memberikan siapkan minuman di dalam, ya, dia ambilkan dari dalam, walaupun sebenarnya orang tuanya, umminya yang sediakan semua ya, tapi ya kita puji dia karena perbuatan baiknya dia antarkan air. Karena ada sebagian anak kecil malas disuruh sama orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin sering disuruh tapi tidak pernah diberikan pujian. Tidak pernah diberikan pemuliaan, penghargaan kepada anak ini. Iya. Kita doakan dia. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberimu balasan kebaikan. Ya, kamu mana anak pintar ini, Masya Allah.
Di saat kita melihat anak itu ya punya kebiasaan memberikan kue ke temannya, setelah dia berikan temannya, kita panggil dia. Sini nak. Iya. Kau tadi kasih temanmu kue, Masya Allah. Ini bagus ini. Perbuatannya orang-orang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka memberi orang ya berupa makanan, air. Dia berikan kue, berikan korma. Kamu ini mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu punya tabiat senang untuk dipuji. Anak ini ya kita didik dari arah seperti ini. Jangan justru kita sukanya meledek anak ya atau mendiamkan anak, tidak pernah diberikan ya penghargaan, tidak pernah didoakan. Ya, bahkan yang kita ungkap di depan tamu misalnya ya, keburukannya. Anaknya keluar dari dalam rumah, antarkan air. Ada sebagian orang tua yang tidak pandai mendidik anaknya, dia ketawai anaknya. Wah, barusan. Ya. Barusannya ini anak-anak bawa air, biasanya tidak. Ada begitu ya. Padahal anak sudah mau berbuat baik, dihargai. Jangan dijatuhkan semangatnya. Ya. Anak kita memberi sesuatu kepada orang lain sedikit banyak jangan dijatuhkan. Masya Allah bagus ini. Kau memang dermawan ya, suka memberi orang. Padahal yang dia beri cuma 1 gula-gula. Tidak apa-apa. Ya, kita tumbuhkan jiwanya untuk menjadi ya, orang-orang yang sosial, orang-orang yang dermawan. Karena dari sesuatu yang sedikit terkadang menjadi sesuatu yang besar ketika hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi anak kita. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis di sini fa in khalafa dzalika fi ba'dil ahwali marratan wahidatan, apabila sang anak menyelisihi hal itu, artinya dia melakukan perbuatan yang kurang baik ya atau akhlak yang tidak baik, fi ba'dil ahwali, pada sebagian keadaan, marratan wahidatan, sebanyak 1 kali. Artinya bukan menjadi kebiasaannya. Payam bagi ayyutaghafala anhu wala yuhtaka sitruhu fi mala'in minal khalq, dan tidak dibongkar ya hijabnya, tabirnya, artinya kekurangannya ya, fi mala'in minal khalqi, di depan makhluk, artinya di depan manusia. Iya. Wala yukashafu fi wajhi, dan tidak pula hal itu dibongkar di depan anak itu, di depan wajahnya. Wa yudharu lahu anna mithla hadha la yatajasaru alaihi ahadun, dan juga ditampakkan kepada anak ini, ya diberitahukan kepada anak ini bahwa perbuatan seperti ini tidak ada orang yang berani melakukannya. Artinya tidak bagus dilakukan. Nasihati di belakang, jangan depan orang. Ya. Idza satarahu as-sabiyyu wa akhfahu, apabila anak tersebut menyembunyikannya dan menutupinya. Iya. Dan ini kita harus perhatikan sebaliknya, kalau anak kita melakukan perbuatan yang kurang baik, apakah sifatnya makruh ataukah haram, ya, dan dia hanya melakukannya karena ketergelinciran. Misalnya anak kita ya mengambil barangnya orang, ya, dan diambil sembunyi-sembunyi. Kita sebagai pendidik, bahkan juga masyarakat yang hidup di sekitar kita, perbuatan anak yang seperti ini jangan diungkap ke publik. Biarkan orang tua yang menyelesaikannya di belakang, ya, supaya anak ini tidak merasa malu.
Ya. Dan tidak akan tumbuh pada dirinya kelancangan dalam melakukan perbuatan hal yang seperti ini. Iya. Dan perlu kita ingat bahwasanya celaan suatu masyarakat itu adalah doa bagi anak tersebut. Iya. Kalau ada suatu masyarakat suka mencela, mencaci maki seseorang, itu sebenarnya laknat bagi sang anak tersebut. Makanya lisan kita ini jangan sedikit-sedikit ya mencaci maki, mencela. Tapi hendaknya kita banyak-banyak mendoakan apabila melihat ada orang yang terjatuh dalam sebuah pelanggaran. Iya. Anak kita misalnya ketika dia marah, bertengkar dengan temannya, dia pukuli temannya. Ini kan kesalahan ya. Iya. Tapi baru kali itu dia lakukan, bukan menjadi kebiasaannya. Dan dia lakukan pun tidak dia tampakkan di depan orang. Dia sembunyi-sembunyi berkelahi. Pukul anaknya orang. Karena mungkin ada masalah, dia emosi, mungkin dia ejek sama temannya, akhirnya dia pukul temannya. Maka orang tua dalam hal ini, iya, yataghafal anhu, dia berpura-pura tidak tahu masalah itu. Iya. Dan tidak dia ungkap ya kekurangan anak itu di depan orang. Iya. Tidak disingkap. Tapi datangi dari hati ke hati, kita tanya, apa alasannya dia pukul anaknya orang? Ya, apa alasannya dia mencuri tadi? Kenapa? Yang sampai kelalaian hal itu dia lakukan karena ada kaitannya dengan diri kita, atau mungkin ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan anak tersebut menjadi melakukan hal seperti itu. Saya berikan satu pengalaman, karena saya ini di pesantren banyak kasus lah ya, anak-anak, ada yang kecil, ada yang besar ya. Ada kasus anak-anak mencuri, itu bukan karena kesalahan murni dari anak itu. Dia mencuri karena ternyata setelah saya panggil, saya tanya, "Nah, kenapa kau mencuri?" Ya, tidak ada uang belanjaku, Ustaz. Tidak dikirimi Kak sama abiku. Anak-anak lihat teman-temannya belanja, ya, enak makan kerupuk, makan ini, sementara dia tidak punya uang, temannya juga pada kikir misalnya, akhirnya tidak ada jalan bagi dia kecuali mencuri. Iya. Ini sebab kesalahan apa? Bukan kesalahan semata anak itu, tapi ada sebab dari orang tua juga. Ya, sebab utamanya orang tua. Orang tuanya tidak perhatikan belanjanya anaknya. Ya, tidak pernah dia kirimi anaknya uang. Ya, sebagian orang tua beralasan, "Ustadz, kalau di rumah saya anak saya itu kurang belanja, makanya saya tidak kirimi." Iya betul, di rumahmu kurang belanja karena banyak sesuatu yang bisa dia makan. Tapi kalau di pesantren apa yang dia bisa makan? Tidak ada, kecuali Anda mengirimi makanan, baru dia bisa makan. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Jadi ketika anak kita keliru, melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung kita ponis dia, apalagi sampai diumbar di media, di Facebook, di mana ya, anak saya begini, anak saya begini. Atau tetangganya yang bicara, bongkar aibnya anak tetangganya, ini kurang bagus. Ini pendidikan yang salah. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini adab yang ke-11. Selanjutnya kita berpindah ke adab yang ke-12. Al-adabu tsani asyara. Adab yang ke-12, annahu in ada ila dzalika, apabila anak itu kembali melakukan hal itu, melakukan kesalahan, fayambagi ayyu'ataba sirran. Maka sepantasnya anak itu disalahkan secara rahasia. Jadi tetap kita salahkan dia. Kalau tadi awalnya dimaafkan. Ya, cukup kita di awal tadi, "Nak,
jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu, jangan ki berkelahi, kurang bagus ya. Iya. Kedua kalinya dia ulangi, pertegas sedikit. Ya, kita jelaskan bahwasanya itu adalah ya keburukan, kesalahan. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Rasulullah SAW tidak senang orang suka berkelahi. Jangan ki berkelahi nak. Tidak bagus itu. Iya. Wa yu'adzam 'alaihi al-amru. Dan juga kata penulis, perkara itu dianggap besar, kita anggap besar ya. Perlihatkan kepadanya bahwasanya itu adalah perkara yang besar. Bukan perkara yang remeh. Iya. Nah, cuma juga dalam hal ini orang tua jangan juga berlebihan ya. Sampai kemudian mengata-ngatai anaknya, Sundalah, Sundalah aneh. Jangan ya. Sundalah itu artinya anak zina. Berarti kalau anakmu kau bilangi Sundalah, berarti kau yang melahirkan yang pezina. Kan malu jadinya. Ya, lisan kita ini dijaga ya, jangan kita suka mendoakan ya orang lain dengan keburukan, dengan kalimat-kalimat yang hina. Kita bilangi orang Sundalah, berarti kita mendoakan anak itu menjadi anak yang rusak. Jangan. Ya. Biasakan lisan kita mengucapkan kalimat yang baik. Biasakan mendoakan orang lain. Ya, hafidhukallah. Ya, ghafarallahu lak. Semoga Allah berimu ampunan wahai anakku. Ya. Ini ada kisah yang menarik beredar di media, entah benar atau tidak, kisahnya Syekh ya As-Sudais. Dulu katanya pernah kedatangan tamu, tiba-tiba anak ini marah. Akhirnya dia ya mengamuk. Semua makanan tumpah di situ. Ya. Kemudian ibunya ini Masya Allah ya, seorang wanita yang soleha, dia malah doakan anaknya, wahai anakku mudah-mudahan kau nanti jadi imam. Doakan anaknya. Mestinya dia marah tapi dia doakan anaknya. Betul ketika beliau menjadi dewasa, menjadi seorang penghafal Al-Quran, beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Iya. Minimal kita ketika melihat anak itu berbuat keburukan misalnya, jangan sampai kita mendoakannya dengan kalimat-kalimat yang buruk. Iya. Jangan sampai kita mencaci makinya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Sampai menamai anaknya anjing, monyet, semua kebun binatang ya muncul di mulutnya. Jangan ya. Ya. Karena kalau kita menyifati anak kita dengan anjing, berarti kita ini orang tuanya juga anjing. Karena dia lahir dari kita. Kita bilangi dia monyet, berarti kita juga monyet. Karena dia anak ini lahir dari kita. Ini kadang orang tua tidak berpikir sampai ke situ karena terbawa emosinya. Nah, inilah yang seringkali merusak anak-anak kita ketika mereka seringkali mendengarkan kalimat-kalimat yang buruk. Menjadi sebab anak itu menjadi anak-anak yang jatuh dalam dosa dan maksiat karena doa dan lisan orang tuanya ini. Iya. Jadi kata saya di sini, wa yu'adzama 'alaihil amru. Dan dibesarkan perkara itu, ya, artinya dianggap besar di mata anak itu. Wa yuqala lahu iyyaka ayyattali'a 'alaika fi mithli hadza. Dan orang tua membisikkan kepada anaknya, hati-hati nak, jangan sampai orang lain tahu kamu melakukan seperti ini. Jangan ki mencuri. Yang malu bapak. Yang malu ya ibu. Ummi abi yang malu kalau kamu mencuri nak. Ya. Fataftadiha bainan nas,
Akhirnya kamu nanti terbongkar di tengah manusia. Iya, nanti orang lain tahu. Kamu semua malu ya satu kampung. Kamu mencuri nak, tidak bagus. Kau lempari rumahnya orang, tidak bagus. Yang malu siapa nak? Yang malu abi, bapak. Yang malu ummi, ibu yang malu. Jangan diulangi nak. Iya. Malu sekali abi ini. Malu sekali ummi ini nak. Jadi jadi anak kalau melakukan kesalahan jangan dibiarkan. Kasih kesempatan untuk berikan nasihat. Tapi jangan juga berlebihan ya. Seperti yang saya katakan tadi. Sampai ada sebagian orang tua. Dia cambuk anaknya sampai membekas. Ya, bahkan ada anak yang cacat gara-gara orang tuanya berlebihan dalam menghukum anaknya. Na'udzubillah. Akhirnya dia sendiri yang menyesal. Ya. Wala yuktsaru alaihi al-'itabu fi kulli hinin. Dan sepantasnya tidak diperbanyak ya celaan ya padanya fi kulli hinin pada setiap saat. Ya. Jadi kalau kita tidak memperbanyak menyalahkan anak ya. Jadi hendaknya kita tidak memperbanyak, tidak sering menyalahkan anak. Ya. Pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Ya. Fa inna dzalika yuhawwinu sama'al malamati fi haqqih, karena hal yang seperti itu ya, suka menyalahkan anak, suka ya, pokoknya dia rendahkan anaknya, pokoknya anak itu sudah sumpek perasaannya, fa inna dzalika yuhawwinu sama'al malamah. Maka hal itu akan membuatnya menjadi ringan dalam mendengarkan ya celaan ya fi haqqihi pada dirinya. Wa yasqutu waqul kalami fi qalbi, dan juga akan jatuh ya, tidak bernilai pengaruh dari kalam ya, ucapan atau nasihat dalam hatinya. Jadi anak-anak jangan sering dimarahi. Ya, jangan sering dijatuhkan semangatnya, suka disalahkan sedikit-sedikit salah padahal masih bisa ditolerir perbuatannya. Misalnya ada orang tua kalau anaknya ambil makanan dari dapur, kemudian jatuh piringnya, pecah berantakan. Oh, orang tuanya kiamat. Ya, anu mentong ini anak. Tidak berpikir, tidak berakal, gila mentong ini anak. Lisan. Orang tua, hati-hati ya. Orang tua berkata seperti itu doa untuk anaknya. Hati-hati. Ya, disuruh beli Indomie. Indomie soto. Yang dibeli Indomie goreng. Ya. Ada orang tua marah-marah, mencah-mencah di rumahnya. Dia ambil Indomie kemudian dia lemparkan. Ya, bukan ini yang saya suruh beli. Bodoh mentau gini anak. Tidak ada telingamu? Padahal ada telinganya anaknya, cuma namanya anak kecil, biasalah. Jadi anak itu jangan suka dimarahi, suka direndahkan, suka dijatuhkan ya, kejiwaannya. Ini hati-hati, anak ini nanti akan menjadi pemberontak. Punya jiwa-jiwa berontak, suka melawan, suka marah, suka emosi. Akhirnya nanti kalau dia besar, dia lawan orang tuanya. Sering kita lihat ada keluarga seperti ini, tidak punya ilmu tentang pendidikan anak, akhirnya melakukan kesalahan besar seperti ini. Menjadikan anaknya menjadi orang-orang yang tidak punya penghargaan kepada orang lain, tidak punya jiwa ya, kepedulian, tidak ada kelembutan dalam tindak tanduknya, bahkan orang tuanya dia lawan. Jangankan orang tuanya jangankan temannya, orang tuanya saya dia lawan. Nauzubillah. Baik. Masuk waktu ya. Saya diingatkan kalau karena saya biasa kalau ceramah terbawa ya. Diazani dulu. Baik. Baik. Jadi orang tua dalam mendidik anak
Jangan suka atau sering menyalahkan anak dan merendahkan semangatnya, ya moralnya. Jangan sedikit-sedikit anak itu berbuat kesalahan, ya kemudian kita langsung menyalahkannya. Orang tua itu harus sabar dalam mendidik anak. Tidak semua kesalahan kemudian kita tegur mereka di dalamnya. Iya. Kadang ada kesalahan yang perlu kita diamkan karena kesalahan yang wajar. Anak-anak ambil air, gelasnya jatuh, biasa. Sama dengan kita, orang besar juga kadang melakukan hal seperti itu. Iya. Anak-anak misalnya kadang menangis karena minta sesuatu, wajar dia menangis. Ya, biarkan dia luapkan dulu kesedihannya, kekecewaannya, nanti dia akan berhenti sendiri. Ya. Intinya bahwasanya orang tua jangan terlalu sering ya menegur anaknya, ya menyalahkan anaknya, ya kecuali tentunya kesalahan yang memang di dalamnya perlu kita tegur, ya kita tegur. Tapi dengan cara yang bijak ya, cara yang baik. Ya. Kemudian adab yang ke-13, al-adabu ats-tsalitsa asyara, adab yang ke-13 atau bekal yang ke-13 dalam mendidik anak kecil, ayakunal abu hafidhan li haibatil kalami ma'ahu. Hendaknya seorang ayah menjaga wibawa ucapan bersamanya. Ya, wibawa pembicaraan bersama anak. Ya. Wala yuwabbihuhu illa ahyanan. Dan bapak dalam hal ini tidaklah ya menyalahkan anaknya kecuali pada sebagian keadaan. Artinya jangan sering. Wal ummu tukhawwifuhu bil abi. Sedangkan ibu, tugasnya ibu ya, sedangkan ibu tugasnya apa? Tukhawwifuhu bil ab. Menakut-nakuti anak dengan bapak. Ya. Wa tasjuruhu 'anil qaba'ih. Dan melarang anaknya dari keburukan-keburukan. Jadi ibu tugasnya ini yang kedua. Mencegah anaknya dari keburukan-keburukan. Wa tudhhira lahul wa'ida bisyiddatil abi wa khaufihi min. Serta menampakkan bagi anak ancaman dengan menyebutkan ya kerasnya bapak dan takut terhadapnya. Iya. Jadi kerjasama antara bapak dengan ibu. Jadi bapak sebagai kepala rumah tangga yang punya wibawa, iya, maka hendaknya dia menjaga ucapannya, iya, bersama dengan anak-anaknya, iya. Ketika bercanda dengan anaknya jangan berlebihan dalam bercanda. Sampai kemudian anak-anaknya lancang terhadap bapaknya. Kan ada orang begitu. Talewa-lewa juga lo anunya ya, kedekatannya dengan anaknya. Sampai kemudian anak itu menganggap bapaknya seperti saudaranya. Selevel dia. Atau bahkan mungkin seperti temannya. Turun lagi levelnya lebih rendah lagi. Jangan ya. Bapak tetap menjaga wibawanya di depan anak. Iya. Oleh karena itu bapak juga harus menjaga ucapannya. Ya. Supaya terjaga kewibawaannya. Jangan suka bohong. Harus dia jaga kejujurannya di depan anaknya. Dia jaga ucapan-ucapannya dari hal-hal yang buruk. Demikian pula dia tidak terlalu sering dalam memarahi memarahi anaknya. Iya.
Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ibu juga mengambil peran. Jadi pendidikan bagi anak bukan hanya dilakukan oleh bapak, tapi juga ibu punya peran di situ. Ketika anaknya melakukan kesalahan, sang ibu harus menghadirkan dalam hati anaknya perasaan takut terhadap bapak. Ya, jangan menangis, nanti bapak marah. Begitu. Walaupun bapaknya mungkin tidak marah ya, tapi ditakut-takuti saja. Jangan nangis, nak, jangan. Ya, nanti marah bapak. Jangan ambil itu, nanti marah bapak. Dia mau ambil HP misalnya. Ya, harus apa namanya, ditakut-takuti anak ini dengan menyebutkan bapak. Ya, makanya bapak juga tadi jaga sedikit wibawanya. Jangan turun levelnya menjadi temannya atau menjadi saudaranya atau menjadi temannya, ya. Atau bahkan mungkin jadi pembantunya, naudzubillah ya. Jangan, bapak tetap bapak. Iya. Bukan juga maknanya bahwasanya bapak tidak ada senyum, tidak ada tegur sapa dengan anaknya, bukan juga begitu, ya. Ya, tetaplah dia jaga kewibawaannya supaya anaknya ya tetap dia segan dan menghargai bapak. Taib. Nah, sementara ibu berperan sebagai seorang pribadi yang lembut, halus, ya. Tidak mungkin dia akan memukul anaknya, tidak mungkin akan berbuat keras terhadap anaknya. Maka dia peralat bapak dengan menyebut namanya bapak. Jangan menangis, nak. Nanti marah ki bapak. Sambil elus-elus kepalanya. Jangan nangis, nak. Ya, diam, nanti marah bapak. Ya. Atau dia mengambil sesuatu yang bukan haknya misalnya. Diambil mainannya temannya, dia bawa lari masuk ke rumah, ya. Jangan ambil, nak. Nanti marah bapak. Ya, kalau ngelihat ki bapak ambil ya barangnya orang bukan barang tak, nanti marah bapak. Nah, sini orang ayah ibu itu kerjasama. Jadi kalau bapak misalnya suatu saat marah terhadap anaknya, ibu jangan ikut marah. Tapi menjadi penenang bagi hati anaknya. Iya. Itu bisa bilang, nak, jangan berbuat begini. Karena bapak biasanya itu marah. Iya. Sambil dia peluk anaknya, ya, dia rangkul anaknya. Sehingga anak ini tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dimusuhi, tapi masih tetap ada yang mendekapnya, bukan juga membelanya, tapi ya mendekapnya supaya dia menyadari kesalahannya. Intinya anak itu menyadari kesalahannya, ya, sehingga dia akan berhenti dari perbuatan yang keliru pada waktu yang berikutnya. Iya. Jadi ibu ini menakut-nakuti anaknya dengan menyebut bapaknya si anak ini ya. Wa tasjuruhu anil qabaih. Ya, melarangnya dari perbuatan-perbuatan keburukan. Iya. Wa tudhiru lahul wa'ida bisyiddatil ab, dan menampakkan kepada anak ya, ancaman dengan kerasnya bapak dan rasa takut terhadap bapak. Jadi ibu berperan dalam hal ini. Ya. Jadi ini yang perlu kita ingat. Jadi bapak perannya dia tegas. Ya. Dia berwibawa. Kalau ibu perannya dia penyayang, lembut orangnya. Jangan dia berperan seperti bapak juga. Ya, nanti permainannya tidak cantik. Ya, sama dengan pemain bola. Jangan semua jadi kapten kesebelasan ya. Atau jangan semua jadi penyerang, akhirnya kebobolan di belakang. Ya, harus bagi tugas. Tapi saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini ada sedikit bekal dalam mendidik anak-anak kita. Karena mendidik anak ini gampang-gampang susah. Kalau kita temukan caranya, itu gampang insya Allah. Tidak susah. Insya Allah. Apalagi kita iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan semakin mudah. Nah, ini juga perlu saya ingatkan kepada teman-teman. Jangan sok kita tahu ilmunya,
Kemudian kita tidak sandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita ini lemah. Yang menentukan hasil dari usaha kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kita ini kalau kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.